Slide-nya udah ini, slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Vibes-nya positif banget ya. Semangat dia. Positif ya. Pertama-tama, thank you for having me. Terima kasih saya udah diundang di sini. Nama saya Hanindya Prasojo. Tapi biasanya manggilnya Hanin. Jadi banyak pasien itu tiba-tiba datang ke ruangan saya, lah kok dokternya cowok gitu, kecewa gitu. Saya panggilannya dokter Hanin. Saya spesialis ortopedi dan subnya di hip and knee, panggul dan lutut. Ya, kebetulan di Bunda Margonda kita juga ada sport, juga ada spine, ada tulang belakang. Jadi cukup lengkap untuk di Bunda Margonda. Saat ini kita akan ngobrol tentang seputar tulang dan sendi. Namun kayaknya nggak lebih ke arah patah-patahan, malah justru yang lebih menarik. Ya, kita mulai langsung. Oke, sebenarnya dulu namanya itu bukan ortopedi, dulu namanya SPBO, spesialis bedah ortopedi. Karena ortopedi itu nggak selalu melulu tentang ngebedah, makanya berubah jadi SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Ortopedi traumatologi itu ini loh, jadi tentang masalah otot, masalah ligamen, saraf, bahkan yang putus pembuluh darah, sendi, urat semuanya. Ya, baik dengan ini metode pembedahan ataupun enggak yang dibedah gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah tulang itu fungsinya tuh 4 ini nih. Untuk nyokong otot-otot, untuk melindungi limfa dan sebagainya, jantung dan sebagainya. Sebagai tempat untuk metabolisme dan tempat untuk bentukan sel-sel ya, sel-sel darah merah. Sebelum kita belajar lebih jauh, saya pingin kita untuk nge-line tentang pemahaman yang sama. Yaitu adalah konsepnya otot, tendon, ligamen, atau urat. Ya. Sewaktu kalau kita ngelihat kayak gini nih, yang sebelah sini, ini namanya ya betul, betul. Itu namanya tendon, urat. Sesungguhnya tendon urat itu kalau lanjut lagi itu jadi otot, jadi dia panjang. Kalau kita ke supermarket, di atas ada putih, terus merah, terus putih lagi, tendon urat, otot, tendon urat lagi. Ya jadi kalau bakso urat kan gerenjal-gerenjal tuh. Ya itu adalah bakso otot ya, bakso urat gitu. Jadi tendon, urat, dan otot itu ada hal yang sama, betul. Dan dia biasanya nempelnya jauh. Nempelnya jauh dan fungsinya untuk menggerakkan. Otot, untuk menggerakkan sendi. Kalau di sini yang mana sih tendon? Nah ini putih-putih ini tendon atau urat. Yang merah ini baru otot, good. Fungsinya untuk gerakin. Di sisi yang berbeda ada yang namanya ligamen. Kalau ligamen untuk ngestabilkan sendi, bukan untuk gerakin sendi. Untuk stabilkan sendi itu yang ini nih, biasanya nih, urat-urat ini, ligamen-ligamen ini. Pernah dengar ACL nggak nih? Anterior cruciate ligament. Ternyata dia nggak sendiri, dia ada PCL belakangnya, dia ada MCL di samping sisi dalam, LCL sisi samping luar. Fungsinya untuk menstabilkan sendi, itu ligamen. Jadi kita next kalau misalnya kita udah ngobrol ligamen dan tendon itu udah hal yang berbeda ya. Oke, ini penampakan dari depan, ini penampakan proyeksi dari samping. Oke, nah ya banyaklah, ini patah gitu ya. Tapi seperti kita obrolin di depan, ini klasik. Jadi kita nggak bahas yang ini ya. Next. Ini loh 10 penyakit ortopedi yang paling sering kita lihat nih. Mulai dari bahu yang suka susah bahunya digerakin. Biasanya kalau ibu-ibu datang ke saya itu dia, dok saya tuh susah untuk ikat rambut, saya susah untuk membuka BH dan sebagainya. Itu biasanya karena bahunya frozen shoulder. Terus tulang belakang bengkok pernah dengar? Skoliosis ya. Terus trauma jari tangan, kemarin saya dapat pasien anak umur 2 tahun bantuin maminya bikin kue, terus ngambil pisau, tes putus gitu. Harapannya kan replantasi, jahit dan sebagainya gitu ya. Trauma jari tangan, terus nenek-nenek, kakek-kakek sakit lutut pasti 80%-nya namanya osteoartritis gini. CTEV suatu clubfoot, suatu penyakit bawaan ya, kalau kaki pengkor tuh baby ya, itu sering banget kami di Bunda selain ortopedi juga tetap benchmarknya di ibu dan anak, betapa banyaknya konsultasi ke ortopedi tentang baby, tentang bayi. Kaku leher ya untuk digerak-gerakin, low back pain gitu, nyeri rembut, nyeri punggung. Terus CTS, pernah dengar nggak CTS? Carpal tunnel syndrome. Kalau ada orang dia naik motor gitu terus gini-gini nih, kesemutan kayak gitu, itu karena sarafnya kejepit. Jadi ada namanya sindrom penjepitan di tangan ini.
naik motor gini-gini, itu CTS tuh. Nah, yang kedua The Curvin. The Curvin itu sebelah sininya nih kejepit ya. Jadi biasanya nih orang nggak bisa ngebuka nggak bisa ngebuka apa tuh namanya botol, nggak bisa ngebuka pintu, handle pintu gitu, selalu minta tolong gitu. Itu biasanya di sisi sini yang kejepit, uratnya yang kejepit. Sewaktu CTS kita ngomong saraf, begitu The Curvin itu kita ngomong uratnya. Trigger finger pernah dengar nggak jari pelatuk kluk 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 kekunci bunyi awalnya, tapi kalau lebih parah lagi dia pluk gitu. Susah. Betul kaku. Bunyi. Nanti kita bisa ngobrol tuh. Saya pernah ngerjakan kasus itu, ini Direktur Kopi Kenangan. Ya. Oke, terus ini ada cedera ligamen lutut, sering banget dong ya, lutut ligamen ada problem ya, aduh. Terus ini ada plantar fasciitis. Plantar fasciitis biasanya terjadi pada orang-orang yang gemuk atau sering jalan, hiking, trekking, alas kakinya nggak oke, sehingga tumit dan telapak kakinya itu sakit. Ya, jadi sewaktu kita ngomong masalah ortopedi itu nggak semata-mata masalah patah tulang atau fraktur. Ya, oke, next. Kita ngomong osteoporosis dulu yang klise. Osteoporosis itu ya semata-mata adalah tulang itu dinamis. Yang baru dimasukin, yang luar, yang lama dibongkar. Sewaktu dia udah mulai menua, yang dimasukin dengan yang dibongkar lebih banyak yang dibongkar. Sesimpel itu. Nah ya kira-kira kalau seandainya kita mikroskopik itu yang satu lebih compact, yang satu lebih porous. Nah klasifikasi osteoporosis kebanyakan pada kasus menopause ya. Terus usia, terus obat-obatan. Nah ini obat-obatan ini kortikosteroid. Obat steroid itu ya kadang-kadang dia kita sebut dengan obat dewa dan biasanya menjadi satu ingredient di jamu. Ya kadang-kadang nggak bijak juga gitu ya. Tapi kadang-kadang jamu ini ya tergantung nih. Kalau seandainya kita tahu bener jamunya, ininya, itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang kita ngerasa dengan jamu itu ternyata jadi enak banget nih pegelinunya, kita mungkin bisa kita evaluasi lagi ya. Nah faktor host ras ya, ras biasanya yang hitam-hitam itu, yang putih-putih itu jauh bisa lebih osteoporosis dibandingin yang hitam-hitam. Family, jadi family itu, back dong tolong. Ini cara backnya gimana ya? Oh sorry, bisa. Ya, family itu ya, osteoporosis itu juga genetik ternyata. Terus iya genetik ya. Jadi kalau seandainya posturnya itu kecil, ya dia berarti pabriknya itu juga kecil dong, pabrik untuk pembangunan sel-selnya gitu ya. Nutrisi apa nih, kalsium, terus alcoholic and smoking, terus kebanyakan garam, extreme diet, weight loss, vitamin D, deficiency sunlight, ya. Bagus, itu adalah maksudnya adalah konsepnya vitamin D defisiensi, jadi kurang vitamin D. Nanti kita bisa bahas itu nanti, vitamin D. Karena memang vitamin D itu memang sangat dibutuhkan dalam pematangannya dan penyerapannya. Osteoporosis kalau seandainya ada kakek nenek kita tuh biasanya ini kok bajuku yang biasanya fit menjadi lebih longgar ya. Ya karena kalau seandainya kita tahu tulang belakang ya, susunan tulang belakang itu kan berbuku-buku ya. Nah karena proses osteoporosisnya menjadi lebih lebih pipih, sehingga pipihnya ada banyak tuh ya, cervical ada 7, torakal ada 12, lumbal ada 5, dan semuanya kompak memipih, ya pasti postur kita akan jadi lebih nyusut, betul. Oke, ini adalah diagnosis osteoporosis bisa pakai ronsen-ronsen gini, itu yang dinilai biasanya panggul sama ini ya, punggungnya. Oke, ini apa nih? Ini betul, ini adalah ronsen dari samping pinggang bawah atau punggung bagian bawah. Nah, normalnya itu seperti ini. Kalau kita ronsen, kita selalu dua proyeksi. Proyeksi depan dan proyeksi dari samping. Kalau seandainya kita ngomong dari proyeksi samping, lihat bahwa dia akan membentuk suatu lekukan yang indah gitu ya. Mulai dari tulang ekor yang seperti ini, tulang punggung bagian bawah, tulang punggung bagian atas leher. Jadi bentuknya kayak S kayak gitu. Sewaktu something happen inside, misalkan di sini, misalkan saraf kejepit gitu ya, pasti dia akan compensated menjadi kayak gini. Jadi ronsen ini itu adalah suatu tanda awal bahwa ada problem di pinggangnya, di punggungnya. Tapi apa? Ya kita belum tahu. Terus kita ngapain dong? Ya kita butuh sesuatu. MRI. MRI adalah suatu imaging modality di dunia kedokteran yang paling tinggi di dunia saat ini. Yang pertama ronsen, USG, CT scan, paling tinggi MRI.
ya. Nah di MRI ini kita bisa ngelihat nih problemnya. Ini dari tadi ini juga dari sisi samping ya. Ini sarafnya. Kita bisa ngelihat sekarang sarafnya. Ini adalah lumbal 1, lumbal 2. Ini bantalannya nih, ini bantalannya. Ini punggungnya, ini perut. Lihat, ini ada yang menjorok ke dalam. Bagaikan ada suatu aliran sungai, tiba-tiba ada batu yang menjorok ke bawah. Di MRI kita bisa ngelihat problemnya, di mana yang kejepit, siapa yang menjepit, seberapa parah kejepitnya. Sepakat nggak kita tahu treatmentnya kalau tahu diagnosisnya. Jadi kita harus benar-benar tahu diagnosisnya, jangan tiba-tiba, kita ngapa-ngapain ya. Gimana tuh? Ya, next. Nah, sekarang ini spesialisasi saya. Lu tuh, pernah ngeliat nenek-nenek kakek-kakek oh kayak gini? Wah banyak. Jangan dibiarin sebenarnya, karena distribusi dari berat badan kita itu selalu dibagi merata dari punggung atas, punggung bawah, panggul, lutut, pergelangan kaki dan kaki. Once ada problem di salah satunya dia akan compensated, entah dia di pinggang, entah di pergelangan kaki dan sebagainya. Ya. Ini adalah grading dari tulang lutut yang mengalami suatu peradangan. Setelah pertemuan ini kita nggak boleh bingung, namanya penuaan, pengapuran, pengeroposan, pengapuran, dan peradangan. Ya. Orang menua, jadinya keropos. Kompensasinya menjadi pengapuran. Pengapuran itu tumbuh di permukaan tulang, yang seharusnya ada jarak tertentu yang smooth untuk nekuk, kapurnya tumbuh. Nekuk, gesek, jadinya meradang. Meradang jadi cairan radang, jadi bengkak. Penuaan ya berarti kan aging. Pengeroposan berarti osteoporosis. Pengapuran yaitu kompensasinya. Peradangan adalah osteoartritis. Baru cairan radang. Jadi osteoporosis dan apakah osteoporosis pasti osteoartritis? Enggak. Tapi osteoartritis biasanya osteoporosis. Kayak gitu. Nah, ini gambar lutut ini paha bagian bawah. Ini adalah tulang kering bagian atas di sebelah sini. Nah, grade 1 dan grade 2 perbedaannya hanya di sebelah sini. Ada minute osteophyte atau osteophyte pengapuran. Oke, pengapuran itu apa? Pengapuran adalah bentuk penuaan dari tulang. Ini jadi apa? Keriput. Ini jadi uban. Tulang punya hak yang sama untuk menua. Bentuknya adalah pengapuran. Nah, osteophyte atau pengapuran ini yang tumbuh kecil sedikit ini saja kalau kita bedain dengan ini, itu bisa kita shifting grade dari grade 1 ke grade 2. Prinsip dari grade 2 ke grade 3 ada joint space narrowing atau penyempitan dari jarak sendinya. Lihat nih, antara sisi luar, ini sisi luar ya, ini sisi dalam. Ini sisi luar, ini sisi dalam. Patokannya ini ada tulang kecil. Tulang kecil itu namanya fibula. Tulang kecil itu di luar sini. Ini tulang besarnya di sebelah sini. Jadi biasanya itu adalah yang menyempit itu di sisi dalam. Nah kalau udah grade 4 dia udah gesek nih. Tulang sama tulang akan kena. Next. Biasanya dulu, oh iya tuh pengapurannya dikikis tuh. Kalau ada endoskopi, di kita ada namanya artroskopi. Ya, jadi artroskopi itu ya kita ngelihat ada problemnya di mana yang perlu dibersihin, mana yang ini. Dia kira-kira ilustrasinya kayak gini. Ini ada satu scoop yang besar atau diameternya seperti sedotan gitu ya. Terus satunya lagi untuk kita working. Jadi kalau dijahit cuma 1-2 jahitan kayak gitu aja. Jadi dibersihin kapurnya ya? Betul Pak, kapur dan jaringan radang ya. Kan gesekan itu menimbulkan radang kan. Dan kalau seandainya ada cartilage atau tulang lunak yang luka itu kita ini juga, kita regenerate juga. Kalau seandainya sudah grade 4, yang tadi ya ada bone kissing, tulang sama tulang ketemu ya udah bone kissing. Pernah dengar ganti bantalan tulang? Ya udah kayak gini jadinya, gitu. For some cases ini sangat membantu. Ya, tapi pengalaman saya memang amplitude antara kepuasannya dan ketidakpuasannya cukup jauh gitu. Tapi begitu ini rezekinya dan bagus, sangat bagus banget. Karena kita kan ngomong faktor biologik ya, mulai dari tingkat keparahan dari si pasiennya, sakit komorbiditasnya, sakit gula, apalagi gula ya, jantungnya, hipertensinya, macam-macam. Jadi dokternya sama, benangnya sama, rumah sakitnya sama, kadang-kadang outcome-nya bisa betul.
Oke, bisa di play nggak? Tolong. Nggak, di play. Ini ada video nih sebenarnya nih. Di sininya nih. Ini adalah, ya, ada gesekan nih. Gesekannya luka. Nah, pahanya, kayak kita tulang ayam paha yang ujung itu kita ambil. Ini kita ngomong di grade 4. Kita ganti, tep, tep, gitu. Jadi nanti nggak ketemu tuh, bone-to-bone-nya nggak ketemu. Tapi tergantung. Kalau asuransi kita pakai titanium. Terus insertnya kita pakai polymethyl methacrylate. Tapi kalau government insurance must be different. No comment. Oke. Tapi ingat ini indikasinya di stadium berapa? Sewaktu kakek nenek kita, saudara kita ditawarin operasi padahal dia bukan stadium 4, oke apa enggak? Gitu ya. Dengan semakin kemajuan teknologi. Rekor saya 115 tahun. Nah, saya operasi 90 tahun sering. Gitu. Saya di India cuma ngurusin kayak ginian doang, ganti sendi kayak ginian, itu umurnya gini. Dan konsepnya adalah bahwa ini adalah suatu keadaan penuaan. Gak ada problem ini di 40-50 tahun, gak ada. Memang desain dari operasinya memang untuk orang tua. Dan pembiusannya biasanya kan regional. Regional itu kan kayak sesar gitu ya, dari punggung ke bawah. Nah, nggak ada efeknya seharusnya ke jantung, ke paru gitu. Jadi relatif regional. Jadi relatif aman gitu. Malah justru harapannya adalah kalau seandainya, kita kan kalau operasi kan nggak serta-merta operasi ya. Kita minta pendapatnya penyakit dalam, penyakit jantung. Oke, all clears gitu jalan. Gitu. Dengan semakin banyak teknologi, ada yang namanya radiofrekuensi, ablasi. Ada saraf nih, ada masalah. Sarafnya ngasih transmisi ke otak. Ini sakit nih, ada problem nih di bawah nih gitu. Nah, sarafnya itu yang kita blok, kita bakar, kita ablasi namanya. Dan ini baru ngetrend di Jabodetabek ini sekitar 3 tahun yang lalu. 3 sampai 5 tahun yang lalu. Ya, a new option for knee pain. Intinya ini, saraf-saraf ini kita cari ya. Kita cari, terus kita masukkan needles gitu. Ini minimal invasive treatment. Masukin needles, dan needles ini kita bakar dengan 80 derajat Celcius gitu, berapa menitnya gitu. Dan nanti mudah-mudahan habis itu jadi pain free. Tapi ingat, saraf punya kemampuan untuk regenerate. Sewaktu sudah regenerate dan dia tidak tambah fit, ya, tambah fit dalam hal apa? Berat badan yang berkurang, otot yang lebih siap, deker, alas kaki yang baik, ya akan tetap sama aja gitu. Tapi ya intinya ini akan sangat membantu. Gitu. Oke, ini bentukannya radiofrekuensi, jadi jarum-jarum kayak gini kita masukkan ke sini. Kayak gini. Dan ini cukup common. Oke, ini ada video lagi, boleh diklik. Tadi yang bilang klik jari tadi tuh. Nah, ini urat yang kejepit. Dan ini namanya pule, klem dari urat. Cekluk. Saya anak TikTok. Next. Oke, ini yang tadi itu apa namanya CTS yang itu. Kalau tadi kan urat yang kejepit, ini nggak hanya urat tapi juga saraf. Boleh di play? Ini sarafnya, yang kuning ini urat-uratnya. Sehingga dia kesemutan, bahkan sakit. Oke. Itu adalah sindrom dari penyempitan yang ada di tangan. Sindrom penyempitan atau peradangan ini juga sebenarnya banyak, ada di bahu, ada di siku ya. Dan di siku ini sering ada yang namanya tennis elbow sama golfer elbow. Jadi kalau sendi sikunya itu sakit, terutama untuk gini atau buat gini, itu kemungkinan adalah ya ini problems ya. Tinggal nanti diperiksain aja sama ortopedi, ini masuk yang tenis atau masuk yang golfer. Ini perlu treatment atau obat-obatan aja cukup, atau fisioterapi aja cukup.
Tergantung dari apa? Tergantung dari tingkat peradangannya, apakah sudah melibatkan robekan dari ototnya, dan macam-macam. Tenis biasanya. Tenis, atau sebenarnya nggak cuma tenis, tapi gerakan yang seperti tenis itu yang bisa menyebabkan peradangan. Gitu, overuse. Gitu. Bisa aja, bisa aja. Bisa aja. Itu di cover sama asuransi gak sih kalau kayak gitu tuh? Oh, bagus. Oke, lagi. Ini yang saya bilang bahwa sebenarnya dengan suatu pertimbangan tertentu kita kita bisa ngelem kok nih tendon sama ligamen. Nih ya, innovative treatment, bla bla bla. Ini adalah tenis elbow yang udah melibatkan robekan. Kelihatan nggak robekannya? Terus dilem. Terus jadinya kayak gini. Ligamen ankle juga nih, robek kayak gini, dilem. Tapi ini iklan ya. Jadi aslinya tergantung juga. Jadi kalau seandainya ada suatu ligamen, ligamen itu lebarnya itu dari sini sampai sini. Saya biasanya evaluasi dia robeknya berapa persen? 25, 50, 75, apa 100%? Kalau seandainya dia di bawah 50% mungkin saya masih nawarin ini. Karena itu nggak ada sayatan dan cuma dicari terus diinjek kayak gitu. Jadi let the nature talk. Oke, ada yang tahu ini apa? MRI lutut. Iya, harusnya kayak gini loh bentuknya. Ini ada ACL-nya, ini ada PCL-nya. Ini lihat nggak nih ACL, PCL. Lihat nggak ya ACL-nya, no ACL. Jadi biasanya ini pasien-pasien saya tuh datang kayak, saya punya riwayat lututnya bunyi dok, main bola atau main futsal, main basket, badminton, atau hanya sekedar yang sepele. Saya naik motor dok, lampu merah, saya udah pelan, kaki saya motor belum berhenti sempurna, kaki saya napak turun, klak gitu. Itu bisa kayak gitu juga. Gitu ya. Jadi bukan berarti dengan high mechanism injury terus itu yang menyebabkan tuh enggak. Kadang-kadang yang sepele juga masalahnya bisa kayak gini. Oke, ini adalah ACL. Kita kerjakan di Bunda Margonda. Boleh di videoin? Boleh di play? Lihat goyangannya. Ini ACL. Oke. Oke, next. Oke, ACL ya. Apa sih yang kita lakukan di ACL? Play. Kita ambil tendon atau urat tadi yang nggak kepake, yang bisa kita anyam dan kita ganti. Ya, itu ACL. ACL dan LCL. LCL itu luar, ACL yang itu. Oke, next. Oke, ini habis operasi nih ceritanya nih. Play. Beda nggak? Beda ya, lebih firm ya. Udah kita paksa juga udah oke. Cek. Sorry, tangannya. Oh kaki, oke, obesitas ya. Tindakan. Oke. 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 Yang oke. Yang pertama saya nggak melihat pasiennya.
Jadi jangan jadikan dasar ini sebagai justifikasi ke pasien ya. Tapi beberapa hal yang bisa saya jelaskan, satu kayaknya nggak ada riwayat trauma ya. Jadi sepertinya kelak-kelaknya bukan karena kelak-kelak yang kayak tadi di video terakhir itu. Oke, berarti problemnya adalah di osteoartritis. Satu, dia gemuk. Dua, punya sakit gula. Dia akan mengenhance dari pengapuran yang terjadi. Jadi pengapuran yang terjadi di bone surface antara paha dan tulang kering, itu yang menyebab kalau bergerak itu jadi bunyi. Rrrk, rrrk, rrrk. Ingat gak tadi videonya ada lukanya itu? Itu adalah luka karena osteophyte atau pengapurannya tadi itu. Dan itu harus mutlak, harus ngurangin berat badan. Karena pengalaman saya itu dengan pasien apapun masalah lutut, itu pasien itu saya minta 7 sampai 10 kilo berat badannya turun. Insya Allah enakan. Dan ada beberapa pantangan yang nggak boleh dilakuin. Yang haram itu naik turun tangga. Tangga haram. Yang di bawahnya itu berdiri lama, jalan lama. Dok, saya tuh mau nurunin berat badan, tapi saya jalan sore tambah sakit. Ya, dia larangannya malah dia lakuin. Jadi dengan profil yang singkat tadi sih saya rasa turunin berat badan aja. Diabetesnya itu ya. Cakep banget. Nah, berarti mungkin perlu ronsen dulu tuh. Oke. Apa hasilnya? Oh, itu berarti harus ke dokter tulang tuh. Ya. Iya. Oh, itu bisa di marketing gimana ya? Oke, saya izin lanjut ya. Oh iya. Oke. Pertanyaannya bagus nih. Lutut stabil, belum tentu ACL-nya nggak apa-apa. Jadi harus benar-benar apa keluhannya. Kita tuh kan ngobatin pasien ya dengan chief complaint-nya apa. Kalau seandainya komplainnya ada sesuatu kan nggak mungkin nggak kenapa-kenapa, betul nggak? Pasti ada problems gitu kan. Nah makanya kita perlu apa nih, MRI gitu yang paling sensitif. Nah kadang-kadang MRI itu juga bisa ngeprank dokternya. Contoh, dari MRI bacaannya gini nih. Oke, robekannya cuma di meniskus, di bantalannya aja, ACL-nya aman. Ternyata pas diteropong, gimana? Oh ternyata ACL-nya nggak efektif. Robekannya lumayan. Dari penampakannya sepertinya ACL ini robek kayak tahunan yang lalu. Tapi nggak efektif. Ini yang menyebabkan meniskusnya robek. Karena ACL-nya nggak kompeten. Nah akhirnya saya manggil tuh keluarganya masuk ke dalam. Pak ini ternyata kayak gini. Jadi intinya teropongnya pakai kamera. Pakai kamera. Jadi ada kamera gitu masuk ke situ. Iya, betul. Jadi yang namanya operasi sekarang itu tuh nggak seinvasif zaman dulu. Ya, jadi jahitannya cuma dua, satu, dua gitu. Karena kita mengenal yang namanya prinsip diagnostic and therapeutic. Jadi kita ngediagnose, sekalian kita, betul, kayak gitu. Tapi ya kita MRI dulu. Hmm. Naik tangga mama gitu ini semua pada kayaknya cewek-cewek teman-teman saya juga umur 40-50 udah resiko di kaki, di dengkul, di paha itu apakah harus di MRI atau apa dulu dibutuh ngecek itu dia osteo atau apa gitu karena sekarang keluhannya sama semua di paha dengkul seperti itu turun tangan naik dulu buku itu susah banget apa ya dok pertamanya cek pertamanya gimana? Ke dokter ortopedi, ronsen. Yes, ronsen. Ronsen. Betul, karena di ronsen itu kita tahu tadi gradingnya tadi itu. Sewaktu kita tahu gradingnya, aduh, ini nih. Nih, sewaktu kita tahu gradingnya, kita tahu grading yang mana, kita akan tahu nih,
Kita di grade 1, 2, 3, atau 4 gitu. Kalau 4 tadi jawabannya apa? Total joint replacement, operasi. Kalau grade 3, pernah dengar lutut disuntik oli gitu? Oke nih, stadium 3. Itu stadium 3 nih, grade 3. Tergantung ronsennya gimana. Makanya, kalau suntik tapi suntik di grade 1 boleh nggak? Iya, jawab sendiri ya. Suntik di grade 2? Grade 2 tuh ini loh, fisioterapi pakai deker, mulai obat-obatan yang simpel-simpel dulu. Iya, apapun itu kalau bukan waktunya kan kadang kita nggak, hal yang instan akan selalu lebih enak kok. Tapi kan esensinya nggak kayak gitu. Esensinya kita harus nguatin ototnya, kita harus ini ya. Karena ya investment itu nggak selalu gampang. Gitu. Bukan gampang, nggak gampang gitu. Dan malah justru ya kita harus benar-benar tahu dulu ronsennya. Kita ada di posisi mana dulu supaya kita ini kan. Betul. Ronsennya. Yoi. Oke, kita balik lagi. Nah ini menarik nih karena tadi ada ini nih. Tadi siapa tadi yang ngomong tangannya goyang tadi siapa? Oke, kita udah tahu ligamen kan? Nah kita tahu enaknya ligamen tuh kayak gitu tuh. Ligamen, jadi tulang kita itu di lengan itu ada 2 tulang. Dia diikat oleh suatu ligamen. Karena suatu hal, ligamen ini robek. Gitu. Sehingga gini-gininya jadi bunyi. Kruk, 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 kruk. Karena pengikatnya hilang. Saya juga ngelakuin itu, saya juga kena nih. Kamu kenapa mas? Bulan, tahun? Waktu kecil, tapi sampai sekarang masih bunyi. Oke. Udah sakit belum? Nggak pernah, cuma bunyi aja. Oke. Masih jomblo? Oh. Kalau jomblo banyak dokter yang single kok. Oke, itu bunyinya kayak gitu tuh. Cekluk, itu yang parah nih. Ini saya bilang, ini direktur Kopi Kenangan. Kayak gitu tuh, cekluk. Saya ulangin lagi ya, back. Tolong di play dong. Oke, cekluk kayak gitu. Jadi kita tinggal nunggu. Dia juga bertahun-tahun kok yang akhirnya memutuskan, dok, do the best gitu. Akhirnya saya lakukan kayak gini ya. Jadi ini pergelangan tangan ya, ini jari-jarinya di sini. Terus saya lihat cari yang mana problemnya. Terus saya terus kayak gini dan oke. Lihat sekarang. Itu bekas operasinya tuh sebelah sini. Ya oke, dia di sini nih. Udah nggak cekluk lagi. Sebenarnya cekluk itu kan bukan hal yang normal ya. Mungkin simptomnya enggak atau keluhannya enggak sekarang gitu. Jadi intinya kalau ada hal yang ini ya misalkan check up mobil ada problem ya sebelum dia ngerembet ya kita ini. Next. Ankle, sering banget nih ankle nih pergelangan kaki ya. Lihat ya goyangnya. Iya. Itu ligamennya putus, ligamen ankle sprain. Ya. Oke, apa yang dilakuin? Yang kita lakuin adalah ini. Ini ligamennya robek. Detik ini saya lagi ngerawat di Bunda Margonda juga. Ini urat. Ini ligamen. Benangnya enggak. Ini benangnya wire fiber, Pak. Jadi suatu benang yang diklaim sekuat baja. Ini sayatannya 2 cm. Oke. Beda ya sama yang tadi ya. 40 menit. Iya. Nah, pertanyaannya yang bagus Pak itu Pak, malah justru. Ligamen. Pernah dengar nggak atlet kalau seandainya udah cedera ligamen, gantung raket, gantung sepatu gitu-gitu. Tapi juga nggak sedikit yang bisa return to sport yang benar-benar masih oke. Ibrahimovic contohnya. Gitu, dia bisa balik lagi ke ini. Dan banyak yang bisa. Tahu Marcus Gideon Minion? Ya, dia dioperasi oleh teman saya di Surabaya. Ankle-nya juga. Dia masih bisa main bulu tangkis.
tapi rekreasional, bukan yang kompetisi. Dia masih jadi coach gitu ya. Nah, saya di awal setiap problem ligamen itu pasti akan diikuti dengan suatu protokol rehabilitation yang kompleks. 0 sampai 2 minggu harus ngapain? 2 sampai 6 minggu, 6 sampai 12, 12 sampai 26 minggu. Return to sport di 4 bulan, 6 bulan gitu. Tergantung dari case-nya. Jadi yang namanya rehabilitation itu, scroll deh dimanapun research, bahwa justru itu adalah yang baru dimulainya perjuangan itu di situ. Harus dibayar dengan keringat seperti jagung gitu-gitu. Ya, soalnya kayak gitu. Next, ini slide terakhir saya. Jadi tulang sehat itu ya udah ini aja asupan kalsiumnya. Kalsiumnya ya maksimal bisa sampai 2000, ya, 1800, 2000, tergantung juga dari umurnya. Kecil sedikit, mulai dewasa banyak, udah tua proses resorpsinya sedikit, turun lagi kebutuhannya gitu ya. Frankie, yes. Siloam, Kebon Jeruk. Yes. 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 Betul, ini bagaikan kayak bensin dan oli gitu loh Pak. Jadi ada satu hal di mana kita itu olinya bisa lebih panjang gitu. Jadi kayak kita main tarik ulur di antara dua ini. Sebenarnya ada yang namanya fungsi ginjal juga atau EGFR ya. Kita hitung gitu EGFR-nya berapa. Baru kita bisa adjust dosisnya. Bagaimana dosisnya maksimal dari kalsium yang bisa diresorpsi atau diserap, vitamin D-nya berapa gitu. Sadar nggak vitamin D yang beredar di pasaran itu berapa unit sih? 1000, oke. Ada berapa lagi? Oke, 5000. Oke. Tahu nggak 5000 itu muncul sejak kapan? COVID. COVID. COVID berarti kenapa? Ini obat atau vitamin? Makanya FDA itu mengklasifikasikan 5000 itu adalah drugs, not supplement. Akhirnya diambil aja jalan tengah. Muncul tuh IU-nya yang lebih bawah. 1000 udah lama. 2000, 3000 kayak gitu. 1500 ada ya? Saya belum pernah ngeliat. Jadi ya kita ambil di situnya. Jadi vitamin D itu dibutuhkan untuk dimatangkan supaya si kalsium bisa diserap gitu. Oke, olahraga teratur jelas lah ya. Apa sih olahraga? Suatu kegiatan yang secara reguler dilakukan seminggu 2 sampai 3 kali dengan satu kalinya 15 sampai 20 menit. Itu minimal. Pertanyaan? Bahunya kena. Iya. Sekarang kalau kita ngomong obat itu biological problems. Nah di ortopedi itu biological mechanical problems. Untuk kasus yang kayak tadi biasanya vitamin D enggak, tapi mungkin iya, tapi kecil persentasenya. Nguatin otot, nguatin otot. Betul, betul, betul. Ini kasusnya di kamu sendiri? Oh, nah ya, oke. Tergantung nih bunyinya, masalahnya bone problem apa non bone problems dulu. Kalau bone problems ya kita nggak tahu nih kita mau ngapain. Tapi kalau seandainya non bone problems berarti involve apa? Otot, ligamen tadi dan ligamen dan urat. Ya kita resting. Pernah dengar RICE? Resting, icing, compression, elevation. Resting ya diistirahatin. Jangan diurut, jangan di fisioterapi, jangan di akupuntur, jangan dipakai olahraga. Jadi prinsip dari resting itu dalam banget. Icing. Ya, jadi beberapa es batu gitu dibungkus handuk, tempel, lepas, tempel, lepas. Banyak salah kaprah itu biasanya atau tuh kalau nempelin es batu tempel terus sampai lama, dipakai buat breakfast, di biasanya itu lama banget. Itu enggak kayak gitu. Pagi, siang, malam. C, compression, tahu kan kayak deker tapi di bahu. Gitu. Nah, kalau seandainya non bone problems, kita lakuin itu dulu. 3 minggu itu. 3 minggu. Nah, 3 minggu kita evaluasi. Masih ada keluhan enggak? Kalau enggak ada ya udah kita mulai lagi sensitisasinya, renangnya. Gitu. Nah kalau masih mungkin perlu MRI, mungkin ada otot yang robek dan sering otot robek di sini, sering banget. Dan itu bikin bunyi. Nah otot robek perlu diapain? Tergantung luasnya tadi. Ya. Terjawab? Iya.
Yes. Oke. Oke. Itu kalau ngikutin dokter Frank itu dijelasin ya. Jadi aliran terhadap sinar matahari di kalangan dokter sekalipun itu simpang siur banget. Ada UVA, ada UVB, ada UVC gitu kan. Akhirnya saya nggak mau berdebat di situ, saya ngambil jalan tengahnya. Saya jawab itu di UVB, di mana itu diambil di jam 10 kurang atau di atas jam 16 selama 10 sampai 15 menit. Di atas jam 4 atau sebelum jam 10 gitu. Kalau ada yang ngomong itu kan kalau dokter itu kan dia ngomong bahwa iya itu harusnya itu dihitungnya kita cuma pakai celana dalam aja keluar gitu, pernah dengar gak kalimatnya itu? Terus 5 menit gitu, ya sulit ya. Dan hanya 5 menit saja gitu. Sebenarnya gak apa-apa. Jangan kaku-kaku amat lah gitu. Dari tontonan kita sama Pak. Oke, kenapa? Ya setelah jam 4, setelah jam 4. Jam 4, jam 5 lah. Iya. Sebelum 15 menit ya. Ada yang ngomong kalau seandainya dia lebih menyengat kayak gitu, yang misalkan jam 12 siang, jam 1 itu cuma 5 menit aja gitu. Lah ya ini dong. Terus ini ya tahu gak sih rokok, alkohol itu tuh nggak oke buat healing. Healing ya, bukan healing kembali. Healing dari bone problems, dari otot-ototnya tadi. Itu adalah karena pembuluh darah kita itu lebih hobi ngajak si tar, si alkohol, si nikotin itu daripada dia ngajakin nutrisi, oksigen, makanan untuk kebutuhan si ini ya. Makanya saya punya banyak banget pengalaman luka operasi misalkan ya. Ini kelihatan mata aja luka operasi. 1 minggu nih. Waduh, dia lukanya banyak banget gitu. Saya ngomong, "Ngerokok?" "Enggak dok, temen-temennya ngerokok." Iya dia pasif. Tolong dalam minggu ke depan, jauhin dulu bentar temen-temennya, terus gini. Nah minggu depan beneran, krik, kering. Jadi sebegitu signifikannya kesembuhan dalam badan kita itu terhadap rokok. Ya, terus next. Obat tertentu yang tadi saya sempat ngomong ya, pernah dengar obat-obatan dewa gak sih? Kayak dexamethasone, methylprednisolone, yang sering-sering. Itu malah justru akan menyerang berbalik ke arah kita. Nah, intinya tadi nih Bu, yang tadi di ibu-ibu zaman sekarang yang 40-an tadi ya Bu ya. Periksa ke dokter bila ada keluhan ini. Nah, ya. Jadi ya kita tadi Bu, kita tahu diagnosis, kita tahu treatment pilihannya, baru kita tahu outcome-nya gimana, prognosisnya. Jadi jangan langsung tindakan gitu. Yes. Oke, terima kasih. Mau tepuk tangan. Thank you. Iya, saya tadi. Iya. Iya. Nah, itu tahu dari mana ya kalau belum ya? Oh iya, sorry. Nanti tolong, saya punya PR ke kamu malah. PR-nya adalah rotator cuff syndrome. Rotator cuff syndrome adalah suatu kumpulan dari otot di bahu yang memang sering cedera. Yang tadi saya bilang tadi, kalau ibu-ibu tuh biasanya tuh, kan gosok badan ya, ibu tuh untuk nyantolin tali BH gitu loh. Sama kayak gini. Nah rotator cuff itu terdiri dari 4 otot. Nah 4 kumpulan otot ini yang biasanya cedera. Biasanya kita punya nature untuk dia sembuh sendiri. Kasih dia waktu 3 minggu. Kalau masih ada ininya kasih waktu 3 bulan. Kalau seandainya masih belum puas dengan hasilnya, MRI. Gitu. Jadi biarkan kita ngasih waktu untuk kadang-kadang, saya sama kayak masnya yang nih, waktu itu saya di Mandalika jalan 280 gitu kan harus heartbreaking, kerak langsung bunyi itu di sini. Kerak. Nah, kerak gitu. Berapa minggu dokter Intan saya pakai ini? Ya 2 minggu. Saya pakai ini 2 minggu terus saya rasain, oke, saya bisa terima gitu. Dan ini ternyata udah ngelem sendiri gitu. Jadi jangan terlalu cepat untuk memutuskan tindakan atau operasi.
Kalau udah 1 tahun nggak bisa, cari dulu penyakitnya, MRI. Itu dan biasanya itu ini rotator cuff syndrome. Nah, nggak jauh ya, Mbak Nisa ya? Ya, iya. Oh ya? Sorry. Ini sakit nggak? Ini? Ini ya? Oh oke. Yang ini ya? Oke, bukan ini ya? Oh, oke. Umur? Oke. Ya itu trigger finger, jatuh jari pelatuk. Pagi-pagi lebih sakit nggak? Oke. Konsepnya kan entrapment atau penyekekan, penyempitan, betul ya? Semua sindrom tadi yang udah kita bahas itu. Kalau dingin itu lebih mengkerut atau memuai? Mengkerut kan? Pagi biasanya dingin, malam biasanya dingin. Jadi biasanya mengkerut gitu, jadi tambah sakit. Ada apa nih, ada apa? Kalau kamu ngerasa nggak puas, di USG aja. Di USG kita lihat dia penyempitannya berapa persen. Kalau seandainya ini ya kita lakuin, kita do something lah, tidak kan? Jangan, dia tambah marah nanti. Tambah marah dia tambah ngeket lagi. Ya, sama-sama. Tadi ada lagi yang belakang, ya. Oh iya, itu teman saya riding juga. Gimana Dr. Henry? Oke. Suruh naik tetangga. Oke. Ya. Sakitnya kalau pas bangun tidur? Selalu ya? Oke. Ini dia udah megang mic kayaknya waktu kita Satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Oke. Satu terakhir. Ini sebenarnya 2 pertanyaan ini itu panjang jawabannya. Untuk yang pertama, memang kami tahu statement Mas Adi Rai. Kami juga cukup kontroversial menanggapi hal itu ya karena di keilmuan kami kalau seandainya sakit lutut ya itu ya tadi saya bilang naik turun tangga. Saya cuma larang 4 hal kok Mas. Enggak semuanya enggak dilarang itu enggak. Saya cuma 4 hal aja. Tangga, berdiri lama, jalan lama, sama angkat berat, titik. Karena begitu kita ascending stairs, itu bebannya jadi naik 2 kali. Kita turun, bebannya jadi 3 kali. Gimana caranya hal itu bisa membuat ini jadi lebih enak? Iya, statementnya benar, ototnya akan jadi lebih kuat gitu ya. Tapi kan bisa dikuatkan dengan yang low impact, yang lebih tidak mencederai. Seperti apa? Sepeda, statis, dan berenang. Tapi untuk orang-orang tua biasanya kalau berenang itu tuh suka kram, jadi harus ada yang ngeliatin, ada yang ngawasin. Jadi kita mungkin netral aja ya Mas ya, kita di tengah-tengah aja, jadi gak dilarang-larang banget gitu ya. Saya juga masih memperbolehkan untuk jalan kok. Dari tadi ini enggak, apa namanya, nandain enggak, saya ngomongnya lama, bukan kilo, bukan jarak ya. Karena lama itu subjektif. Mungkin 10 menit saya itu lama, buat Masnya sebentar gitu. Jadi kita harus tahu di mana indikator kita tuh ngerasa alarmnya menyala gitu. Ya, jadi kalau seandainya itu ya kita atur sendiri. Ambil tengahnya aja. Terus yang kedua itu masalah back pain ya. Back pain itu satu itu karena masalah berat badan ya. Berat badan ini sekarang apalagi kalau misalnya kerjanya duduk. Semua weight force itu ada di lower back di sini. Bayangin coba. Kalau kayak gini kan panggul bantu, lutut bantu, pergelangan kaki semuanya ngebantu. Begitu kita duduk, semua beban itu ada di sini. Maksimal berapa jam sih kita duduk? 2 jam kan? Sejam, 2 jam gitu ya. Kita berdiri, kencing dan sebagainya. Kalau seandainya kita duduknya lama di sini ya semakin banyak bebannya. Pakai aja korset dulu. Tapi intinya balikin dulu, kurangin berat badan. Kurangin berat badan, terus pakai korset. Tempat tidur itu juga jangan terlena dengan yang empuk-empuk banget.
Kalau seandainya kita lay down kayak gini dan dia empuk banget, dia bakal gini nggak? Ya kan bebannya akan di situ terus. Dan nggak sedikit tuh yang keluhannya pas bangun tidur itu sakit malah. Betul. Yang apa namanya? Ya, iya yang nggak terlalu empuk gitu ya. Tapi juga nggak terlalu, latex gitu. Dan alas kaki, ya, kepalanya juga jangan yang terlalu tebal gitu. Suatu ketika saya punya suatu kementerian, satu departemennya itu mengubah CPU-nya, komputernya menjadi laptop. Jadi yang tadinya gini jadi gini. Untuk bayangin apa yang terjadi. 60% dari pasiennya sakit leher dan semuanya saraf kejepit. Waktu rame itu di kementerian itu, rame banget. Lebih sehat, tipis aja mas. Kalau apa namanya kita terlalu overstretch kayak gini juga nggak bagus. Ada bantal kan tapi ya. Oke cukup. Ya, terakhir. Siap. Ya. Iya. Harus langkah. Ya. Itu ada tanjakan turunannya nggak Pak? Nggak ada, saya datar semua. Flat aja ya. Oke. Intinya selama agak cepat ya. Gak ada masalah Pak. Enjoy aja. Ya, karena selama itu nggak ada masalah ya udah berarti belum mulai masalahnya. Tapi begitu ada kita tandain. Oh ternyata 1 jam 30 menit itu kelamaan. Kalau gitu saya pengen tetap 1 jam 30 menit. Berarti pace-nya ditambahin. Jadi lebih pelan gitu ya. Nah, kalau seandainya ternyata pace-nya udah pelan, dengan 1 jam 30 menit masih gak enak, turunin lagi jamnya. 1 jam gitu. Kadang-kadang kenapa saya kayak gitu, karena kita kan yang penting happy Pak. Sama-sama umur 60 tahun. Yang satu keriput banget, yang satu enggak. Karena apa sih? Karena pikiran, beban pikiran. Ya, jadi kalau seandainya itu membuat Bapak happy dan membuat Bapak lebih segar dan bugar, lakuin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bilang terima kasih Dokter Hanin.